Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil ajim. Saya enggak mau panjang lebar, mungkin sekedar cerita sedikit. Ada dua hal, mengutip dari perkataan Al-Habib Abdullah Alwi bin Abdurrahman Al-Habsi. Beliau pernah cerita dalam salah satu majelis, dahulu kala ada ulama besar, saking besarnya yang mengaji pada beliau adalah ulama-ulama, punya murid, punya pesantren, hingga hadir suatu hari datang ke rumah beliau, mengundang seorang jamaah, mengundang untuk agar beliau bisa memberikan tausiah, ceramah di suatu acara. Pendek cerita, beliau menjelang hari H kurang sehat badan, nggak enak badan, meriang Ustaz Jamil. Panitia telepon mempertanyakan, Habibana kira-kira besok Minggu bisa hadir nggak? Aneh nggak bisa. Ditanyalah sama panitia, kalau anak antum gimana Habibana? Pendek cerita, anaknya ini masih belajar, kayak kita nih masih belajar. Ditanya sama bapaknya, nak, kamu mau ceramah gantiin ayah? Apa namanya kalau di Jumatan? Apa? Badal. Kata anaknya, kalau ayah mengizinkan, sami'na wa ata'na, saya dengar, saya nurut. Pendek cerita, kata ayahnya, kalau kamu mau ceramah, mau memberikan tausiah, memberikan nasihat kepada manusia, kamu pergi dulu 3 hari, cari manusia atau makhluk yang paling hina. Cari makhluk yang paling hina. Pendek cerita, dari rumah jalan menuju pasar ada orang tua, umur kira-kira 60-an. Kalau ibarat umat Nabi udah tinggal nyisain dah, injury time. Menurut dia, menurut akal sehat, ini orang udah tua, mabok lagi, teler. Kalau menurut kita gimana? Kayaknya ini manusia paling hina, makhluk paling hina nih katanya. Menurut akal, tapi orang berilmu nggak seperti itu. Kita mengutip apa yang ada di foto ini, Kiai Jainuddin bilang, dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan iman hidup jadi, dengan seni hidup jadi indah. Nah, orang berilmu ini indah. Dia berpikir awalnya logika nih, nemuin orang tua udah mabok, udah tua mabok lagi, serem gak tuh? Kalau mati gimana? Sul khotimah, jangan deh ya. Tapi dia berpikir lagi, kalau Allah kasih hidayah, siapapun Allah mau kasih hidayah, nggak ada, kita nggak ada siapa-siapanya. Ini orang tua, kita nggak tahu sebelum tuanya, masa mudanya, apakah dia ahli majlis, ahli ibadah, ahli qiraatul Quran, setiap harinya membaca salawat, ketika diucapkan nama Nabi Muhammad dia tersenyum. Nah, dia nggak tahu, dia beranggapan ya udahlah, mungkin bisa jadi dia mudanya adalah ahli ibadah, ahli puasa, sering hadir di majlis-majlis. Nah, kita nggak tahu tuanya, bisa jadi dia husnul khotimah, taubatan nasuha, dan saya belum nyampe tua. Pendek cerita, akhirnya dia berpikir bahwa nggak ada ya makhluk paling hina. Jalan lagi dia, kira-kira dapat 1 kilometer, dia temukan itu satu anjing, alafu, bangkai anjing, udah dibelatungin. Hina nggak tuh? Hina nggak? Udah bangkai anjing. Tapi dia berpikir lagi, kayaknya ini makhluk paling hina. Tapi dia berpikir lagi, makhluk sekalipun bangkai anjing, anjingnya Ashabul Kahfi masuk surga enggak?
Saya belum tentu masuk surga. Saya nggak tahu ini anjing mungkin pernah menolong manusia, pernah menjaga rumah tuan rumahnya dari gangguan maling atau apa. Apa yang saya mau sampaikan? Inilah yang harus kita terima sebagai orang-orang yang hadir di majelis taklim. Selalu usnuzon. Akhirnya dia laporan balik. Bapaknya nanya, antum udah temuin makhluk paling hina? Belum ayahanda. Aneh temuin orang tua lagi mabok. Tapi aneh berpikir itu orang tua belum tentu mudanya dari muda mabok terus. Akhirnya aneh berpikir dia bukan makhluk paling hina. Aneh temuin lagi ya bangkai anjing. Tapi aneh takut anjingnya Ashabul Kahfi aja masuk surga. Masa aneh manusia yang belum ada jaminan masuk surga udah bilang dia makhluk paling hina. Kesimpulannya apa? Hidup ini apa yang seperti Kiai Zainuddin MZ. Semoga Allah meridhoinya beliau dan kita mendapatkan berkah daripada menyebut nama beliau. Kita harus berhusnuzon, tapi juga harus menjaga tingkah laku kita sebagai makhluk manusia yang hadir di majelis. Jangan sampai orang mengenal kita masyarakat di luar, lu ngaji juga, mabok juga, judi online juga. Jangan. Ayo kita jaga barang-barang majelis kita ini. Tapi tetap kita berhusnuzon. Kita selalu mendoakan. Jangan menilai orang karena maboknya, karena judi online ya, tapi kita doakan. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan. Mudah-mudahan kita semua panjang umur. Mudah-mudahan kita disegerakan limpahkan oleh Allah rezeki untuk bisa umroh ataupun haji. Karena itulah saat-saat yang paling indah. Tadi saya sedikit ya, ketika saya buka mata orang dikit, tapi entah kenapa kalau merem kayak banyak orang gitu. Putih. Yang kebayang selalu langkah ketika Nabi Muhammad datang dari Mekah ke Madinah. Ketika Tola al-Badru walaupun marhaba. Makanya saya selalu ginikan jari untuk ke sini. Karena sunnahnya dari salah satu guru saya menyampaikan bahwa sunnah mengucap marhaban adalah marhaban ya qurratal ayun. Ya. Oke, kurang lebih itu aja Bibana. Kalau panjang lebar aneh dapat amplopnya bingung dari Dewi berapa ya. Ama aja Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.